Perkenalkan, nama saya Tasya Melinda Panjaitan dengan NIM 2103060047 dari kelas B Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati dengan topik mineral, vitamin, dan uji sederhana vitamin C pada buah dan pakan ternak. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Fungsi umum mineral yang pertama yaitu membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua yaitu mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang ketiga yaitu mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Yang kelima yaitu mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Yang keenam yaitu mencegah kekejangan ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan fungsi mineral secara makro dan mikro pada ternak. Yang pertama yaitu fungsi mineral secara makro dalam tubuh ternak. Yang pertama ada kalsium, pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua ada fosfor, pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga ada natrium, keseimbangan asam basa, osmoregulasi dan transmisi syaraf. Yang keempat ada klor, keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan. Yang kelima ada kalium, berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, aktivator enzim. Yang keenam ada magnesium, berfungsi sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh ada mangan, yang berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Adapun fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak, yang pertama ada zinc, berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum, yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga ada curium, pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Dan yang keempat ada lodin, berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur, berfungsi sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Ada kobat, berfungsi sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Dan ada fourin, berfungsi sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Ada selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidasi yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai vitamin. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan sifat-sifat vitamin. Yang pertama adalah larut dalam lemak. Yang kedua terdiri dari unsur C, H, dan O. Yang ketiga mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Yang keempat, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan vitamin D yang terdapat pada jaringan hewan. Yang kelima, menyusun struktur jaringan. Yang keenam, diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan.
Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Yang ketujuh yaitu diserap bersama lemak. Vitamin yang larut di dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Yang kesembilan yaitu kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksigen, dan lain-lain. Yang kesepuluh yaitu secara fisiologis vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaruh metabolisme. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsinya pada tubuh ternak. Vitamin A atau retinol berfungsi sebagai yang pertama yaitu mencegah dan menjaga kesehatan mata. Yang kedua, meningkatkan imun tubuh ternak. Yang ketiga, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit ternak. Yang selanjutnya ada vitamin B berfungsi sebagai yang pertama menjalankan fungsi tubuh sapi, yang kedua memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh dan beraktivitas. Yang ketiga membantu memelihara kesehatan syaraf dan otot dalam tubuh sapi. Yang keempat membantu tubuh sapi untuk membuat dan menggunakan protein. Yang ketiga yaitu ada vitamin C berfungsi sebagai anti-stres yang baik karena mampu menghambat produksi hormon kortisol, yaitu hormon yang bisa memicu turunnya kekebalan ayam saat stres. Fungsi lainnya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai antioksida atau menetralkan racun dan radikal bebas di dalam tubuh. Yang keempat yaitu ada vitamin C atau kalsiferol berfungsi sebagai yang pertama membantu proses absorpsi CA dan P dalam saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi berperan dalam proses fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Yang keempat yaitu ada vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama reproduksi. Yang pertama yaitu reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksida. Yang ketiga yaitu absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus. Sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia pada ternak. Yang selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin bersama dengan tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Selanjutnya, saya akan melaksanakan uji coba sederhana vitamin C pada buah dan rumput pakan ternak. Yang pertama, saya akan menyebutkan bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama itu ada sendok, yang kedua ada betadin, ada air, ada rumput gajah, ada rumput belulang, ada buah mangga, ada buah pepaya, dan ada buah jeruk, dan ada juga buah jeruk. Yang pertama sekali, kita menghaluskan semua bahan yang kita gunakan. Yang selanjutnya, saya akan meneteskan air pada setiap bahan yang kita gunakan.
Selanjutnya, kita tetesi dengan betadin sebanyak 7 tetes. Yang selanjutnya, kita akan mengaduk semua bahan. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahan yang kita gunakan yang paling banyak mengandung vitamin C, yaitu ada buah jeruk, buah pepaya, dan buah mangga. Dan ada rumput gajah mengandung sedikit vitamin C, dan ada rumput belulang yang sama sekali tidak mengandung vitamin C. Hal ini disebabkan karena asam askorbat yang menyusun vitamin C akan bereaksi dengan ion iodin di larutan betadin dan menetralkan ion ini sehingga hilangnya warna, rasa, dan baunya.